subscribe ya guys. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 untuk membahas terkait tentang hadis akam, hibah dan wakaf. Sebelum itu kami ada Pastor Abdul Latif Nasution dan juga ada Reza Pratama akan membahas terkait tentang secara mendalami hadis hibah maupun hadis wakaf dan keluasannya atau kesimpulannya. Nah, saya akan melapaskan salah satu hadis yang tentang hibah terlebih dahulu. Nah, hadis hibah ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Astariyahu anna fa'aradatu indahu kanallazi ahuda fa'awahi sabili fi farasin alal amaltu la ko anhu wa umara radi an atau wa in sadaqati kafi ta'u wa la tastarihi la faqala alaihi wasallam muhallahu sallallahu nabi fasa'altu biru'sim yabi'uhu annahu fazartum kai ihi fi idil aka hibatihi fi a idana fa ididir humkahu. Ya. Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah memberikan seekor kuda untuk digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang kuberi kuda itu untuk mengantarkan, maka aku hendak membelinya dan aku menduga dia akan menjual kuda tersebut dengan harga yang murah. Maka aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau menjawab, janganlah engkau membelinya dan jangan engkau tarik kembali sedekahmu meskipun dia menyerahkannya dengan harga 1 dirham. Nah, karena orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang menjidat kembali muntahnya. Ini yang dikutip dari Abdullah bin Abdurrahman Al-Rasyam dan bukunya. Nah, dalam konteks hadis tersebut, yang secara global terjemahan tersebut menjelaskan tentang bagaimana seorang Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana dia ini menjelaskan tentang seseorang yang di jalan Allah, orang berjihad di jalan Allah, maka memberi seekor unta agar dia menggunakan dalam peperangan. Namun orang tersebut mengabaikan terhadap kuda tersebut, tidak mau mengurus kuda itu atau tidak pandai mengurusnya sehingga kuda itu menjadi lemah. Nah, maka Rasulullah SAW melarang untuk membelinya dengan harga yang paling sedikit, tadi dijelaskan harga yang paling murah kan, karena yang demikian itu keluar dari petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari ini kita ketahui bahwa pentingnya salah satu hibah yang telah dicontohkan oleh sahabat Rasulullah SAW itu Umar bin Khattab, Umar radhiyallahu anhu, yang mana ini menjadi satu yang terbaik. Maka hikmah dari suatu hadis tersebut menjelaskan bahwa konsekuensi dari hadis dan hibah ini berpindah haknya dari pemberi kepada penerima hibah. Karena demikian masalah terkait tentang bagaimana seorang Ibnu Umar yang meriwayatkannya, aku pernah memberikan seekor unta kepada di jalan Allah, namun orang tersebut kuberi kuda untuk dan melantarkannya, maka aku hendak membelinya dan aku menduga dia akan menjual kudanya dengan harga murah. Maka dengan demikian, oleh karena itu tidak dapat minta kembali dengan hal tersebut, atau dapat dia menimbulkan suatu kekecewaan atau rasa sakit yang diberi hibah tersebut. Nah, dapat dilihat dari suatu pemberian hibah tersebut, perbuatan menarik kembali hibah yang sudah diberikan kepada orang lain merupakan pertanda tidak konsistensi dan dalam melaksanakan komitmen yang sudah dibuat oleh orang lain, maka menepati janji ini tidak matang dalam mengambil suatu keputusan. Bahkan kita melihat juga dalam termasuk kriteria orang-orang mengingkari janji, yaitu sebagai salah satu indikator kemunafikan. Maka dengan demikian, inilah yang penting bagi kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW, umat Muslim, untuk selalu menjaga satu amanah dan menepati janji. Nah, maka dengan demikian, kalau masalah hibah ini adalah salah satu pemberian harta dari seorang kepada orang lain dengan alih pemilikannya untuk dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya, kebutuhannya, dan kemanfaatannya, atau langsung pindah kepada pemiliknya saat akad hibah dinyatakan. Maka dalam hadis tersebut ini sangat penting dalam segi pemaknaannya.
Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akan dijelaskan oleh teman saya terkait tentang hibah dan wakaf secara komprehensif. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resta Abdul Latif Nasution. Di sini saya akan menjelaskan tentang wakaf. Bagi umat muslim, tentu sudah mendengar istilah wakaf. Biasanya istilah wakaf sering disebut dalam kegiatan sedekah dari satu orang ke orang lain. Di Indonesia, tanah wakaf biasanya digunakan untuk tujuan dan kepentingan umum. Misalnya untuk membangun masjid atau makam. Dengan begitu, pengertian wakaf secara singkat dapat dipahami sebagai salah satu bentuk sedekah harta yang bersifat permanen. Hal ini dilakukan dengan tujuan yang baik, yaitu untuk mencapai kepentingan bersama yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, tentu kegiatan wakaf mempunyai dalil atau aturan yang jelas. Dari sahabat Utsman bin Affan, beliau mendengar Nabi SAW berkata, "Man bata masjidan batallahu lahu mitlahu fil jannah." Yang artinya, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah bangunkan istana di surga. Istana untuknya di surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 450 dan Muslim nomor 553. Dalam hadis ini saja membangun bagaimana jika digunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama masjid itu berdiri, ia akan dapat pahala. Berdasarkan pendapat yang kuat, kalau suatu barang sudah usang dan bisa dibuat lebih baik dan bermanfaat lagi, maka boleh dihancurkan atau dibelikan barang yang baru. Pendapat ini berdasarkan dengan Masjid Nabawi yang dibangun oleh sahabat dan Nabi. Tapi di zaman Umar dan Utsman bangunannya dibangun lebih baik. Wakaf ini hendaknya menahan asal dan menyedekahkan manfaat dari pokok dari barang tersebut. Maka wakaf tidak berlaku kecuali pada barang-barang bermanfaat. Pada barang-barang yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan sekaligus menyimpulkan pembahasan yang telah dibahas oleh teman saya di atas tentang wakaf dan hibah. Bahawa hadis tentang hibah dan wakaf ini saling berkaitan, yang mana hibah ialah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain dengan alih kepemilikan untuk dimanfaatkan sesuai kegunaannya dan langsung pindah kepemilikannya saat akad hibah dinyatakan. Sedangkan wakaf ditinjau dari segi bahasa, wakaf berarti menahan. Sedangkan menurut istilah syarak ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan suatu benda yang kekal zatnya artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja. Baik, saran dari kelompok kami adalah sebagai penyusun bahawa pembahasan terkait hadis tentang hibah dan wakaf bisa menjadikan referensi, dan jika ada kekurangan dari materi tersebut, kami mohon maaf dan semoga ini bermanfaat serta lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persamaan dan perbezaan antara wakaf dan hibah adalah: satu, dalam wakaf dan hibah terdapat orang yang memberikan hartanya yang disebut wakif dan wahib, barang yang diberikan dan orang yang menerimanya. Dua, apabila seseorang berwakaf telah mengatakan dengan tegas atau berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada adanya kehendak untuk mewakafkan hartanya atau mengucapkan kata-kata, maka telah terjadi wakaf itu tanpa diperlukan penerimaan atau qabul dari pihak lain. Sedangkan hibah, selain adanya perkataan dan perbuatan yang tegas dari wahib untuk menyerahkan barangnya atau ijab, perlu ada pula penerimaan dan dari penerima harta yang dihibahkan atau si qabul.
4. Benda wakaf hanya boleh diberikan kepada sekelompok orang yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan banyak orang. Sedangkan hibah bisa diberikan kepada perorangan atau kelompok baik untuk kepentingan banyak orang atau kepentingan individu. 5. Barang wakaf tidak bisa menjadi milik seseorang, sedangkan barang yang dihibahkan bisa menjadi milik seseorang.